Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Denny dari Eksplorasi Archipelago. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Setelah kita seru-seruan di Loksado, nginap di Mountain Meratus Resort, main ke air terjun Haratai, terus nyusurin Sungai Amandit pakai bambu rafting, dan ditutup nongkrong santai di Mangala Coffee yang super cozy, sekarang saatnya kita pulang. Tapi kali ini kita nggak lewat jalur biasa. Kita bakal coba lewat jalan alternatif Loksado Batu Licin. Kira-kira gimana kondisi jalannya? Bakal mulus atau penuh kejutan? Dan seseru apa perjalanan pulangnya? Yuk sama-sama kita eksplor bareng. Sebenarnya video ini durasinya panjang pakai banget. Soalnya saya ngerekamnya full, literally dari Loksado sampai rumah. Tapi tenang aja, nggak saya upload mentah-mentah kok. Footage-nya saya potong-potong dulu, dibikin enak ditonton, kemudian nanti kebagi jadi 3 atau 4 part. Dan sebisa mungkin durasinya di bawah 30 menit, biar yang nonton nggak keburu bosan. Sekalian nih, bisa jadi stok buat jaga konsistensi upload di YouTube. Ya, maklum lah, saya ini masih budak korporat, jadi waktunya masih harus dibagi-bagi antara kerja sambil ngonten. Masih nyari celah waktu buat explore sana-sini, ngumpulin footage, terus diedit pelan-pelan. Mohon kerjasama dan pengertiannya ya Sobat Explore. Masih tahap nguli sambil ngonten. Yang penting tetap gas lah, terus explore pelan tapi pasti. Di video kali ini kita bakal eksplorasi virtual bareng lewat jalan alternatif Kandangan Batu Licin. Bukan cuma lihat suasana desa-desa yang kita lewatin dan kondisi jalannya kayak apa, tapi juga kita bakal perhatiin hal-hal penting lainnya. Fasilitas umum di sepanjang jalan mulai dari bengkel buat jaga-jaga kalau ada kendala di motor atau mobil kita, SPBU biar nggak was-was kehabisan bensin, masjid atau musola buat teman-teman yang mau singgah ibadah, warung makan dan minum yang pasti buat isi perut dan ngopi dulu, sampai rumah sakit atau puskesmas yang ada di rute ini. Karena jujur aja nih, ini bener-bener pertama kalinya kami lewat jalan sini, nol pengalaman. Nggak tahu sama sekali di depan sana bakal ketemu apa, jalannya kayak apa, dan fasilitasnya sejauh mana. Jadi yuk kita explore bareng-bareng sampai habis. Siapa tahu video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen coba lewat jalur alternatif Kandangan Batu Licin juga. Untuk kondisi jalan sendiri, ada beberapa titik yang lagi dilakukan perbaikan. Dan gak sedikit juga bagian yang jalannya berlubang. Selain itu, jalurnya termasuk sempit dengan tikungan yang kadang cukup ngagetin. Plus kontur jalan naik turun perbukitan yang bikin kita harus ekstra fokus. Sesuai arahan dan petunjuk warga lokal di sini, disarankan banget untuk tidak melintas pada malam hari. Karena katanya sih masih rawan begal. Jadi kalau mau lewat sini usahakan ambil jam aman. Jangan nekat lewat terlalu malam ya. Intinya dimanapun dan kapanpun kita berkendara tetap waspada dan hati-hati di jalan. Untuk penerangan jalan pun kelihatannya sudah cukup banyak terpasang lampu-lampu jalan. Tapi apakah semuanya aktif atau enggak, saya juga kurang tahu pasti. Nah, mungkin di sini ada Sobat Explore yang sudah pernah lewat jalur ini, atau bahkan yang berdomisili di daerah sini. Salam kenal, mohon izin kami melintas ya.
Coba deh tulis di kolom komentar, menurut kalian gimana kondisi jalan di sini sekarang? Amankah kalau lewat malam? Atau ada tips tambahan buat yang mau lewat jalur alternatif ini? Komentar kalian bakal sangat membantu jadi bahan referensi buat sobat explore lainnya yang pengen lewat sini juga. Di beberapa bagian jalan di rute ini memang dikenal indah banget, tapi juga punya potensi berbahaya kalau kita melaju terlalu kencang atau pas cuaca buruk. Ada titik-titik tertentu yang katanya rawan longsor atau banjir. Jadi jangan terlena sama pemandangannya ya. Tetap utamakan fokus dan keselamatan, terutama saat melintas di daerah padat pemukiman. Mohon banget jangan ngebut, pelan aja, santai, saling menghormati sesama pengguna jalan dan warga sekitar. Bagaimanapun juga ini bukan cuma jalur lintasan kita, tapi juga halaman rumah dan lingkungan hidup mereka. Jujur, awalnya saya kira kita bakal lewat jalan yang benar-benar sepi, membelah hutan dengan minim penduduk. Ternyata lewat jalur ini kita justru melewati banyak desa dengan warga yang ramah-ramah. Ada yang senyum-senyum dan anak-anak yang melambai, dan suasananya berasa hangat banget. Jadi selain jalur alternatif Kandangan Batu Licin, menurut saya jalan ini juga bisa jadi rute menikmati suasana pedesaan. Asal tetap ingat ya, pelan-pelan di pemukiman, waspada di jalur rawan, dan selalu utamakan safety first. Kanan kiri jalur yang kita lewati ini dipenuhi vegetasi pohon-pohon lebat, hijau dan masih asri banget. Udara juga kerasa lebih sejuk, mata dimanjain sama pemandangan hutan dan perbukitan. Semoga aja ya kawasan seperti ini nggak pelan-pelan hilang dan diganti jadi kebun sawit semua. Sayang banget kalau keasriannya harus tergantikan. Di sini kita bisa lihat gimana kehidupan masyarakat, gunung, dan hutan nyatu jadi satu kesatuan yang harmonis. Aktivitas warga desa yang sederhana, rumah-rumah di pinggir jalan, anak-anak main, orang-orang berkebun atau beraktivitas di sekitar rumah. Semuanya berpadu dengan latar perbukitan hijau dan hutan yang masih terasa alami. Suasananya juga jauh banget dari kebisingan kota. Nggak ada hiruk pikuk klakson di mana-mana. Nggak ada gedung-gedung tinggi. Yang ada cuma suara kendaraan kita, sesekali suara motor warga lewat, hembusan angin, dan mungkin suara serangga dari balik pepohonan.
Buat saya pribadi, jalur seperti ini tuh semacam pengingat kalau di luar hiruk pikuk kantor dan rutinitas kota, masih ada kehidupan yang berjalan dengan ritme yang lebih pelan, lebih tenang, dan lebih dekat dengan alam. Selama melintas di sini, yuk sama-sama kita jaga sikap di jalan, jaga kebersihan, dan hormati warga lokal. Biar keindahan perpaduan masyarakat, gunung, dan hutan di jalur ini bisa terus terjaga dan dinikmati banyak orang. Bukan cuma sekarang, tapi juga nanti. Selama melintas di jalan ini, jujur aja kami cuman lewat doang. Fokusnya lebih ke jalan, ke arah tujuan, dan sama sekali nggak tahu menahu ada apa aja sebenarnya di sekitaran kami. Baru pas lagi nyusun footage ini sambil cek-cek di Google Maps, kita baru ngeh dong. Ternyata banyak banget objek wisata yang kelewatan. Ya, contohnya di Desa Harakit ini. Kalau dilihat dari review di Google Maps, desa ini punya beberapa wisata alam yang cantik banget. Ya, seperti air terjun Lanjung Bapayung, danau dan perbukitan yang katanya bisa dijadiin tempat camping. Dan itu baru satu desa, kemungkinan besar masih banyak lagi objek wisata alam lain di sepanjang jalur ini yang juga nggak sengaja kami lewati tanpa mampir. Jadi dari hati yang paling dalam, maafkan ya teman-teman. Buat sobat explore yang mungkin tinggal di sekitar sini atau pernah main ke spot-spot wisata tersebut, boleh banget bantu tambahin info di kolom komentar ya. Wisata apa aja sih yang wajib dikunjungi di sepanjang jalur ini? Kira-kira next time kalau kami lewat sini lagi, enaknya mampir kemana dulu nih? Biar penyesalan kali ini bisa jadi bahan list explore berikutnya. Dan semoga teman-teman lain yang nonton video ini juga bisa terbantu kalau mau mampir dan explore lebih dalam di daerah sini.
Wah, ternyata ada air terjun di pinggir jalan loh. Namanya air terjun Giping. Dari jalur utama aja udah kelihatan gemericik air dan tebingnya. Bikin pengen langsung belok dan nyebur. Sobat Explore, ada yang sudah pernah mampir ke sini nggak nih? Coba dong share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Namun maaf nih, kali ini kita lewat dulu ya. Soalnya lagi ngejar waktu biar nggak kemalaman sampainya. Posisi sekarang juga udah masuk waktu asar. Jadi prioritasnya pengen nyari tempat singgah dulu buat sholat dan lanjut jalan sebelum gelap. Mudah-mudahan next time kita bisa explore air terjun Giping ini lebih santai dan lebih lengkap. Jadi sementara ini kita tandain dulu di wishlist explore. Satu lagi objek wisata alam yang sayangnya cuma bisa kita lewati dulu di perjalanan kali ini, yaitu air terjun Mandin Paninjauan. Kalau dilihat dari review dan foto-foto di Google Maps, air terjunnya kelihatannya keren banget. Airnya jatuh di sela-sela tebing, suasananya masih hijau, dan vibe-nya tuh berasa tenang banget. Khas air terjun yang masih alami. Cocok banget buat sobat explore yang suka suasana adem, suara gemericik air, dan jauh dari keramaian. Jujur, ngelihat review dan fotonya bikin agak nyesek. Tapi ya, balik lagi. Kali ini kita masih fokus ngejar waktu biar perjalanan nggak terlalu malam di jalan. Jadi, air terjun Mandin Paninjauan ini resmi masuk ke dalam daftar wishlist explore berikutnya. Buat sobat explore yang udah pernah ke air terjun Mandin Paninjauan atau tinggal nggak jauh dari lokasi ini, boleh dong bantu ceritain di kolom komentar. Akses jalannya gimana? Butuh trekking jauh atau enggak? Terus kondisi di sana kayak apa kalau pas musim hujan atau musim kemarau? Biar nanti kalau ada rezeki dan kesempatan buat balik lagi, kita bisa explore Mandin Paninjauan ini dengan lebih maksimal. Sementara itu, kita lanjut dulu perjalanan di jalur alternatif kandangan batu licin ini. Oh iya, satu hal penting lagi nih buat sobat explore yang mungkin mau lewat jalur ini juga. Di sepanjang jalan ini, sinyal HP itu antara ada dan tiada. Kadang barnya full, lancar jaya. Beberapa kilometer kemudian tiba-tiba lenyap tak berbekas. Jadi jangan terlalu bergantung sama GPS online atau sinyal data ya. Kalau perlu, siapin offline maps dulu sebelum berangkat. Kasih kabar ke keluarga atau teman sebelum masuk jalur yang rawan sinyal. Dan jangan panik kalau tiba-tiba HP no service. Itu wajar di area seperti ini. Di satu sisi agak was-was juga kalau butuh komunikasi cepat. Tapi di sisi lain, ini yang bikin perjalanan berasa makin lepas dari hiruk-pikuk dunia maya. Fokus ke jalan, ke pemandangan, dan ke perjalanan itu sendiri. Yang penting tetap utamakan keselamatan, jaga kecepatan, dan siapin fisik serta kendaraan sebelum eksplor jalur seperti ini.
Wah, ternyata masih ada pengerjaan jembatan di daerah desa Paramasan Bawah. Jadi buat sobat explore yang mau lewat sini, jangan kaget kalau ketemu penyempitan jalan, alat berat atau kadang harus gantian lewat satu-satu. Di kawasan seperti ini, selain waspada sama jalan berlubang, proyek perbaikan jalan dan jembatan, kita juga harus ekstra perhatian sama warga sekitar yang ada di pinggir jalan. Anak-anak yang kadang tiba-tiba nyebrang, ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi jalan kaki, motor pelan yang keluar masuk gang atau jalan desa. Pokoknya kurangi kecepatan, jangan asal seruduk dan selalu siap ngerem. Ingat, kita ini cuma numpang lewat di lingkungan mereka. Jadi sudah sepantasnya kita menghormati dan menjaga kenyamanan warga lokal juga. Kalau sobat explore pernah lewat sini dan update kondisi terbarunya, boleh banget share di kolom komentar ya, biar jadi tambahan informasi buat yang lain juga. Nah, ternyata bukan cuma satu, tapi ada jembatan kedua juga yang masih dalam tahap pembangunan di desa Paramasan Bawah. Artinya, di kawasan ini kita benar-benar harus siap ketemu penyempitan jalan, potensi permukaan jalan gak rata di sekitar area proyek, dan kemungkinan antri gantian lewat kalau jalurnya dibikin buka tutup. Lagi-lagi, penting banget buat turunin kecepatan dan jangan terburu-buru. Selain mikirin kendaraan kita sendiri, jangan lupa juga perhatikan pekerja proyek yang lagi beraktivitas di sekitar jembatan, warga yang lewat jalan kaki atau naik motor pelan, dan material bangunan yang kadang ada di pinggir atau sebagian di badan jalan. Kita lanjut jalan pelan-pelan dulu ya di area ini, sambil terus waspada dan jaga sopan santun di jalan. Ada yang tahu nama daerah ini apa? Serius deh, ini salah satu spot pemandangan terindah yang kita lewati di jalur alternatif kandangan Batu Licin ini. Kalau di antara sobat explore ada yang tinggal di sekitar sini atau sering lewat jalur ini, boleh dong bantu infokan di kolom komentar nama daerah atau kampungnya apa, biasanya spot ini disebut apa sama warga lokal. Biar nanti kalau ada yang mau lewat sini juga bisa sekalian jadi checkpoint buat berhenti foto-foto atau sekedar menikmati pemandangan. Dan barusan kita juga melewati air terjun Riam Kili. Bener-bener ya, makin kesini makin kerasa kalau banyak banget spot wisata alam yang kita lewatin di jalur ini tanpa sempat mampir satu-satu. Mulai dari air terjun di pinggir jalan, danau, perbukitan, sampai riam-riaman begini. Jalur alternatif kandangan Batu Licin ini ternyata bukan cuman sekedar jalan tembus, tapi juga kaya banget potensi wisatanya. Jadi pelajaran banget buat kita. Next time, selain nentuin tujuan utama, kita juga harus orientasi medan dulu lewat peta. Cek ada objek wisata apa aja di sekitar jalur, baca-baca review di Google Maps, dan tentuin titik mana yang mau dijadiin spot singgah. Biar nggak cuman sekedar lewat doang, tapi bisa lebih maksimal dalam eksplorasi. Untuk sekarang, kita tandain dulu semua spot ini di daftar wishlist. Semoga ada kesempatan buat balik lagi dan nikmatin satu persatu.